Akibat pandemi, akibat dendam sakit hati maksud kami dan cemburu, seorang pria berusaha membunuh saudara iparnya dengan racun di Klaten, Jawa Tengah. Naas racun yang ditabur salah sasaran dan malah diminum istri target racunnya. Kok tega? Pada saat suami korban mencoba minuman yang diminum, karena pada saat istri korban meminum minuman itu menyatakan bahwa minuman itu pahit. Dicoba, ternyata pada saat dicoba suami korban mengalami kejang otot. Polisi lakukan olah TKP tewasnya Hani Dwi Susanti, 30 tahun, akibat racun tikus di Panggang Welut, Desa Taji, Juwiring, Klaten. Suami korban, Sigit Nugroho, juga sempat dilarikan ke rumah sakit saat mencoba minuman yang dikonsumsi korban. Hasil penyelidikan sementara, polisi mengamankan barang bukti 4 botol air sisa racun, serta sebuah sendal selop yang digunakan untuk menumbuk racun. Peristiwa bermula saat korban, Hani Dwi Susanti, pulang usai berbelanja bersama anak-anaknya. Sementara suaminya, Sigit Nugroho, sedang memperbaiki plafon rumah. Karena haus, Hani mengambil air dari dalam kulkas dan meminumnya. Usai minum, korban mengeluh jika air minum rasanya pahit. Tak lama ia sempoyongan hingga tergeletak di ruang utama rumahnya. Melihat itu, suami korban segera menolong dan meminta tetangga memanggil dokter untuk memeriksakan kesehatan Hani. Naas, saat diperiksa, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Karena penasaran, Sigit mencoba meminum air di dalam botol. Akibatnya ia langsung muntah dan lidah terasa pahit serta mulut terasa mengeras. Sigit pun segera melapor ke polisi hingga dilakukan pengejaran dan penangkapan pelaku penabur racun. Setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi bergerak cepat dan menangkap SB, 43 tahun di kawasan Wonogiri, Jawa Tengah. Pelaku tak lain adalah kakak ipar korban yang selama ini kerap terlibat percekcokan dengan Sigit Nugroho. Pelaku pun digelandang ke Polres Klaten untuk menjalani pemeriksaan. Menurut hasil pemeriksaan sementara kepolisian, tersangka SB mengaku menaburkan sejumlah racun yang ditujukan kepada korban, yakni Sigit Nugroho. Namun naas, yang mengkonsumsi racun tersebut justru istri korban, yakni Hani, yang mengakibatkannya kehilangan nyawa. Namun polisi tak lekas percaya karena racun ditemukan di sejumlah tempat, di antaranya di freezer, di botol minum, dan bahkan pada susu anak korban. Kok tega? Di hadapan penyidik, pelaku mengaku aksi nekatnya semata dipicu rasa kesal terhadap Sigit Nugroho, suami korban. Bahkan tak jarang SB dan Sigit sering terlibat percekcokan. Ditambah lagi rasa cemburu pelaku dan menuduh istrinya berselingkuh dengan Sigit. Pertama, istri saya dibonceng. Dibonceng kan itu Sigit sama istri saya kan ndak sedarah, sama-sama anak angkat tapi ndak sedarah. Menurut agama kan ndak boleh. Istri saya tak tanya kok ndak beres, ndak ngaku. Ya jadi rasa curiga dan cemburu lah. Ya puncaknya saya diancam mau dibunuh itu. Dalih menabur racun akibat terbakar api cemburu tak membuat polisi percaya begitu saja. Polisi coba mengembangkan kasus ini dan mencurigai adanya usaha tersangka hendak menghabisi seluruh anggota keluarga korban. Pelaku meracik minuman tersebut ke dalam botol, ya, dengan cara apotas tersebut digerus di lantai dengan menggunakan sandal. Nah, setelah digerus kemudian dimasukkan ke dalam 3 botol yang ada di kulkas miliknya korban. Kemudian untuk yang dimasukkan ke dalam susu dengan cara dibuka kemudian pakai tangan dikepiurke basa Jawane itu tadi. Untuk masuk ke susunya juga kita masih dalam pendalaman karena kita menunggu hasil dari lapor. Ya, selain itu juga pelaku ini memasukkan juga di freezer dengan cara racun yang tersisa tadi dikepiurke tadi ke dalam freezer. Pembunuhan tentunya walaupun mengarah kepada satu korban,
namun tidak menutup kemungkinan mengarah kepada bertujuan juga mengarah kepada yang lain korban, karena di dalam rumah itu tidak hanya satu orang saja. Sigit Nugroho tak pernah menyangka pertikaiannya dengan SB, saudara iparnya, berujung pada tewasnya sang istri akibat racun salah sasaran. Sigit berharap pelaku diganjar dengan hukuman seberat-beratnya. Harapannya diproses dengan seadil-adilnya, kalau bisa hukuman mati. Masalahnya itu udah perencanaan pembunuhan satu keluarga saya, Mas. Akibat perbuatannya yang tega meracuni kerabat sendiri, SB dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keluarga seharusnya menjadi kekuatan dan juga tempat untuk berlindung satu sama lainnya, bukan malah jadi ajang untuk saling bertikai. Apapun permasalahannya, semoga saja peristiwa ini tidak pernah terjadi lagi dalam keluarga manapun. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.